Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semarita Dela Dwi Prawesti dari Informatika 2018 sesi C. Di sini saya akan menerangkan sedikit hasil PPT saya tentang analisis jurnal dari mata kuliah e-learning. Baik, yang poin pertamanya yaitu A. Pengembangan e-learning berbasis model sebagai upaya inovasi untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada materi rangkaian listrik sederhana untuk siswa kelas 6 SD Penabar, Jakarta. Untuk poin pertama yaitu framework menjelaskan di dalam jurnal menjelaskan software yang digunakan untuk pengembangan e-learning ini menggunakan LMS model. Yang keduanya, analisis kebutuhan sistem. Di dalam jurnal menjelaskan bahwa analisis kebutuhan sistem yang menggunakan perancangan sistem meliputi perancangan, desain, dan pengembangan. Yang ketiga adalah interface. Yang B-nya yaitu data alur muka sistem learning berbasis web. Yang pertama yaitu framework. Di dalam jurnal menjelaskan software yang digunakan untuk pengembangan e-learning menggunakan LMS model. Yang keduanya analisis kebutuhan sistem, diagram konteks sistem e-learning, dan usage diagram. Yang ketiganya yaitu interface. Yang baik, yang C, pengembangan media e-learning berbasis sosiologi pada pembelajaran kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan. Untuk frameworknya, di dalam jurnal menjelaskan software yang digunakan untuk pengembangan e-learning ini menggunakan Learning Management System (LMS). Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Di dalam analisis sistem menjelaskan bahwa analisis perancangan sistem yaitu perancangan untuk membuat diagram alur data untuk pengembangan kerja sistem yang dilakukan menggunakan DFD, data flow diagram, yaitu referensi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengatur dan masukan dan keluaran, dan membuat tampilan cara penggunaan dari psikologi. Yang ketiga yaitu interface. Yang D yaitu pengembangan aplikasi sistem e-learning pada seluruh mata kuliah dan menggunakan program Hypertext Processor (PHP) dalam rangka peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Yang pertama yaitu framework-nya. Di dalam jurnal menjelaskan software yang digunakan untuk pengembangan e-learning ini menggunakan LMS. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan sistem. Yang ketiga yaitu interface-nya. Interface dijelaskan untuk pertamanya tampilan halaman web, tampilan halaman list mata kuliah, tampilan halaman login, tampilan halaman beranda admin, tampilan halaman input mata kuliah, dan tampilan halaman input tugas. Yang E-nya, pengembangan media pembelajaran berbasis e-learning pada SMK di Pontianak. Yang poin pertamanya yaitu framework-nya. Dalam jurnal menjelaskan software yang digunakan untuk pengembangan e-learning ini menggunakan model. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Di dalam jurnal menjelaskan bahwa analisis kebutuhan sistem yaitu merancang alur dari bahan ajar interaktif penelitian, menggambarkan alur pembuatan dalam bahan ajar interaktif melalui kegiatan belajar sampai sebuah kegiatan belajar yang berbentuk flowchart. Yang ketiga yaitu interface-nya. Yang F, pengembangan program pembelajaran fisika SMA berbasis e-learning dengan sosiologi. Yang pertama yaitu framework-nya. Di dalam jurnal menjelaskan software yang digunakan untuk pengembangan e-learning ini menggunakan LMS. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Di dalam jurnal menjelaskan bahwa analisis kebutuhan sistem yang menggunakan perancangan sistem DFD, data flow diagram. Yang ketiga yaitu interface-nya. Yang G, pengembangan bahan ajar interaktif berbasis e-learning terintegrasi PPK, literasi, versi, dan host pada materi turunan kelas 11 SMA. Untuk poin pertamanya yaitu framework-nya. Di dalam jurnal dijelaskan software yang digunakan untuk pengembangan e-learning ini menggunakan LMS model. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Di dalam jurnal menjelaskan bahwa analisis kebutuhan sistem yaitu merancang alur dari bahan ajar interaktif penelitian, menggambarkan alur pembuatan dalam bahan ajar interaktif melalui
mulai sebelum kegiatan belajar sampai sebuah kegiatan belajar yang berbentuk flowchart. Yang ketiga yaitu interface-nya. Yang H, analisis proses pengembangan e-learning berbasis model versi 3.1 pada mata kuliah pembelajaran belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu framework-nya. Di dalam jurnal menjelaskan software yang digunakan untuk pengembangan e-learning ini menggunakan LMS model versi 3.1. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Di dalam jurnal tidak dijelaskan analisis kebutuhan sistemnya. Yang ketiga yaitu interface-nya. Interface-nya di sini tampilan halaman depan, halaman login, formulir pendaftaran pengguna, formulir online lupa kata sandi, permintaan alur ulang kata sandi, daftar penggunaan e-learning, tampilan data pengguna e-learning. Kemudian yang I-nya, pengembangan e-learning berbasis kolaborasi studi kasus pada instansi sains dan teknologi Al-Kamal. Yang pertama yaitu framework-nya. Di dalam jurnal menjelaskan software yang digunakan untuk pengembangan e-learning ini menggunakan SMS, Soft System metodologi dan prototyping. Untuk analisis kebutuhan sistemnya, menggunakan user-driven learning. Yang ketiga yaitu interface. Untuk tampilan interface-nya, halaman mengunduh materi, dan yang kedua halaman nilai mahasiswa. Baik, itulah hasil dari PPT saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.